Kebaktian KKR kelas tanggung dan remaja dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang mengasihi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan penghiburan senantiasa. Kiranya Tuhan menyertai kita.
Selamat hari Minggu adik-adik kelas tanggung dan remaja. Apa kabar? Kak Lucy berharap adik-adik kelas tanggung dan remaja tetap dalam keadaan sehat-sehat. Ada yang sudah bosan di rumah? Sudah berapa minggu ya ada di rumah? Coba Kak Lucy dengar dulu. Oh, ternyata sudah 3-4 minggu adik-adik di rumah. Tapi tetap Tuhan Yesus menyertai kita. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online KKR GBKP Tangerang. Tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan Kak Lucy akan menyampaikan kepada kita semua, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur karena pada hari ini hari Minggu, hari kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman yang menyelamatkan. Tuhan, kami sadar betul bahwa iman kepada Kristus sangat diperlukan. Dan itulah yang menyelamatkan kami, sehingga pada saatnya kelak kami berjumpa dengan Kristus. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong Kak Lucy, menolong semua adik-adik, kelas tanggung dan remaja untuk memiliki iman yang kuat. Dan satu saat ketika Tuhan datang, Tuhan berjumpa dengan kami dan penuh dengan sukacita. Roh-Mu yang membimbing kami untuk berjuang memiliki iman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahan Alkitab pada hari ini adalah Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 31. Kak Lucy membacakan untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Adik-adik yang terkasih, apa sih arti iman itu? Coba Kak Lucy tanya. Bisa ditanyakan kepada mama papa? Oh ya betul, adik-adik sudah betul. Iman itu adalah ceritanya begini. Ketika papamu atau mamamu pergi keluar kota dan berjanji membawa oleh-oleh kepada kamu, maka kamu pasti percaya bahwa papa atau mamamu akan datang dan membelikan oleh-oleh. Dan seperti itulah iman. Iman itu kita harus percaya, sekalipun kita tidak tahu kapan pastinya dan datangnya apa yang kita imani itu. Dan Kak Lucy juga mau cerita, seorang bapak bernama Charles Blondin. Dia adalah seorang akrobatik. Suatu saat dia melewati sebuah tali yang sangat tipis dan sangat panjang. Dan pada suatu saat ketika dia melakukan akrobatiknya melewati air terjun, dari awal sampai akhir dia berhasil memenangkan atau mengakhiri akrobatiknya. Tetapi ketika dia ingin melewati perjalanan yang sama, lalu dia berkata kepada semua orang yang menontonnya pada saat itu, "Halo, siapa yang mau ikut dengan saya? Siapa yang mau bersedia menyeberang dengan saya?" Tetapi tidak satu pun dari para penontonnya yang mau. Tapi tiba-tiba ada anak-anak yang berkata, "Saya mau Pak, saya mau Pak." Lalu anak itu mengikuti Bapak Charles Blondin melewati tali yang sangat kecil dengan naik sepeda, ya. Dan pada akhirnya sampai ke seberang. Lalu penontonnya kaget, heran. "Kok kamu mau?" katanya sama anak kecil itu. "Ya aku maulah, karena Bapak Charles Blondin itu adalah papaku." Wah adik-adik, ternyata adik-adik, seorang anak akan percaya kepada bapaknya, akan sangat percaya kepada bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 31 mengatakan bahwa karena Rahab seorang perempuan sundal, maka selamatlah para pengintai-pengintai. Adik-adik tahu ada apa hubungan Rahab dengan para pengintai? Yosua menyuruh para pengintai untuk melihat kota Yeriko, di mana pada saat itu kota Yeriko dikelilingi oleh para musuh adik-adik.
Dan pada saat itu Yosua mengatakan para pengintai, pergilah ke sana untuk melihat. Dan pergilah para pengintai itu, adik-adik. Pergilah para pengintai itu untuk melihat kota Yeriko pada saat itu. Dan ketika itu Rahab melihat para pengintai, ya, karena pengintai kan namanya pengintai ya, maka dia pelan-pelan menyusup supaya tidak kelihatan oleh musuh. Dan perempuan yang bernama Rahab melihat 2 orang pengintai itu dan menolong para pengintai untuk masuk ke rumah Rahab untuk berbicara dengan Rahab. Ya, adik-adik, kenapa sih Rahab menolong para pengintai itu? Karena Rahab tahu, ya, Rahab tahu, iman Rahab seorang perempuan itu tahu bahwa ketika dia akan menyelamati 2 orang, ya, memberikan tumpangan kepada 2 orang pengintai itu, maka Rahab akan selamat. Apakah Rahab selamat pada saat itu? Belum, adik-adik, ya. Setelah Rahab dan para pengintai berbicara, berbincang, bertukar pikiran, berdiskusi, ya, Rahab akan menolong 2 pengintai itu, maka 2 pengintai itu kembali kepada Yosua. Dan apa? Akhirnya Rahab selamat karena Yosua dan para pengintai itu juga menyusun rencana strategi untuk masuk ke dalam kota Yeriko dan mengalahkan musuh. Oleh sebab itu, seluruh keluarga Rahab selamat, ya, diselamatkan oleh pengintai dan Yosua. Dan itulah imannya Rahab. Adik-adik, apa sih artinya percaya kepada Kristus? Artinya Yesus Kristus menyediakan, artinya Yesus Kristus menolong, artinya Yesus Kristus membantu, artinya Yesus Kristus mengangkat kamu dari kesusahan. Susah nggak sekarang? Susah, adik-adik. Kak Lucy nggak bisa keluar, adik-adik nggak bisa sekolah, mama papa dari rumah bekerjanya, adik-adik beribadahnya dari rumah. Banyak orang yang menderita akibat COVID-19. Banyak orang yang sakit akibat COVID-19. Pemerintah sudah berusaha, para dokter medis juga sudah berusaha untuk memberikan pengobatan kepada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Tapi apa daya? Ya, Tuhan berkehendak bahwa kita harus terus percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, di masa COVID-19 ini, tetaplah memiliki iman. Sekalipun, kapan ini selesai? Banyak orang bertanya seperti itu. Kapan ini selesai? Kita tidak perlu bertanya pada Tuhan. Tugas kita berdoa. Tugas kita percaya. Tugas kita menolong orang lain. Tugas kita menyemangati sahabat-sahabat kita. Ya, tugas kita memuji Tuhan. Tugas kita membaca Alkitab. Tugas Kak Lucy dan tugas adik-adik kelas tanggung dan remaja adalah menyemangati, mendoakan bangsa ini, mendoakan pemerintah. Dan yang pasti, imanmu harus tetap di dalam Tuhan. Jangan cari Tuhan-Tuhan yang lain. Tetaplah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita disembuhkan. Dia berjanji di atas kayu salib, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Adik-adik percaya bahwa negara ini akan pulih? Adik-adik percaya bahwa saudara-saudara kita yang sedang sakit akan dipulihkan? Adik-adik percaya bahwa adik-adik akan terus sehat, mama papa sehat, adik-adik sehat, keluarga semua sehat? Oleh sebab itu, milikilah iman yang kuat di dalam nama Yesus. Hari-hari kita tidak akan tahu, dan kita tidak perlu bertanya banyak-banyak di dalam doa kita, kapan Tuhan, kenapa Tuhan, kapan Tuhan, kenapa Tuhan. Stop. Kita harus tetap berdoa. Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun aku mengalami lembah kekelaman, ada Yesus bersama dengan kita. Karena iman, maka kita selamat. Karena iman, maka kota kita akan selamat. Karena iman, maka negara Republik Indonesia selamat. Karena iman, gereja GBKP Tangerang terus berkembang. Karena iman, anak KKR GBKP Tangerang terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Dan biarlah anak KKR kelas tanggung dan remaja memiliki iman kepada Kristus. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mereka tetap bersemangat. Kami berdoa juga untuk negara dan bangsa ini. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tuntun Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para dokter, para rekan medis, para tenaga medis, para gubernur, para wali kota, para RT, lurah, dan semuanya biarlah bekerja melawan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk mama papa kami yang bekerja dari rumah, untuk mama papa kami yang mungkin belum bisa keluar rumah untuk berdagang, ataupun mama papa kami yang
tidak bisa keluar rumah karena keadaan ini. Tuhan, tolong mereka, kuatkan iman mereka juga, dan kuatkan kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami melalui banyak cara Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mengerti dan tidak tahu lagi, tapi kami percaya Tuhan terus menolong kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kelas tanggung dan remaja yang belajar dari rumah. Kiranya mereka belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan semangat. Tidak lupa juga mendoakan teman-temannya yang lain, mendoakan gurunya, mendoakan sekolahnya. Dan kami berdoa untuk Tanah Karo. Biarlah kiranya Tanah Karo di tempat kami berada, di tempat kami dilahirkan, di tempat kami berasal, Tuhan memberkati Tanah Karo, Tuhan memberkati GBKP, Tuhan juga menolong kakak-kakak guru sekolah minggu GBKP Tangerang, supaya mereka tetap memiliki kasih, memiliki pelayanan yang maksimal, dan tetap memiliki iman juga yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan amat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
terkasih, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.